Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah, pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam program kajian Islam ilmiah, masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja, kajian parenting yang akan kita lanjutkan pembahasannya pagi ini. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada pembahasan jangan rusak kepribadian remaja Anda. Kita telah membahas beberapa poin di dalam subbab tersebut. Ada lebih kurang 5 poin sudah kita bahas. Pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan poin yang ke-6. Salah satu sikap dan kebiasaan orang tua yang ini dapat merusak kepribadian anak itu adalah suka mengutuk, ya, melayangkan kutukan. Hati-hati dengan ucapan, karena ucapan itu bisa menjadi doa. Kadang-kadang karena kesal atau marah, kita melontarkan kata-kata yang justru menjadi doa buruk atas anak kita sendiri, yang mungkin kita akan sesali. Dan mungkin kita akan berkata, duhai seandainya aku tidak mengucapkannya. Tapi begitulah perkataan, kalau sudah keluar dari lisan, maka akan tercatat. Karena Allah menyuruh malaikat hafadzah untuk mencatat. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Maka orang tua harus berhati-hati dalam melontarkan komentarnya, ucapannya, perkataannya terhadap anaknya sendiri. Janganlah itu menjadi doa keburukan atas anak. Dan kutukan itu, mengutuk itu adalah doa buruk yang kita lontarkan kepada seseorang. Atau dalam bahasa Qur'annya ini laknat. Ya, laknat itu kutukan. Maka kutukan-kutukan seperti ini ya sebenarnya tidak menyelesaikan masalah si anak. Tapi justru malah membuat runyam sehingga muncul masalah baru. Masalah yang lama belum selesai, justru muncul masalah baru karena ucapan yang buruk itu.
Karena ini membuat renggang antara kita dan anak kita. Jarak semakin jauh antara kita dan dia. Sehingga penyelesaiannya juga semakin jauh. Maka mengutuk remaja dan melabelinya dengan sifat-sifat yang jelek, tanpa disadari justru akan menanamkan sifat-sifat tersebut. Ya, dan cenderung manusia akan mengingat apa yang didengarnya. Dan dia tersugesti untuk melakukannya. Maka ini secara psikologis ya. Kalau kita berkata kepada seorang jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat. Sugestinya di dalam diri kita ketika kita mendengar itu adalah lihat. Ketika seorang mengatakan kamu buruk, kamu buruk, kamu buruk, maka sugesti dalam hati kita, ya memang buruk. Ya begitulah. Benar, saya buruk. Itu sugestinya. Ya, sehingga ini memberikan pengaruh ya terhadap orang yang kita tujukan kalimat itu kepadanya. Ya. Dan ini akan justru menanamkan sifat-sifat ataupun hal-hal tersebut pada dirinya. Kita sering mengatakan anak kita nakal. Dan dia benar-benar jadi anak yang nakal. Bukan sebaliknya ya. Sementara kata itu kita ucapkan agar dia tidak nakal. Iya, orang tua ketika melabeli anaknya atau menjuluki anaknya dengan julukan-julukan yang negatif ini, tujuannya agar dia tidak seperti itu. Maksudnya ya kita paham orang tua ingin anaknya itu tidak nakal, maka dia berkata, kamu anak nakal, kamu nakal. Ya, nah ini justru menanamkan sifat itu pada dirinya. Ya, anak tersebut atau remaja itu malah semakin meyakininya. Dan sikap mengutuk yang ditujukan orang tua akan mengajarkan anak untuk bersikap negatif. Ya, memiliki sikap ataupun sifat negatif. Ya, dan dia mungkin akan menjadi korban dari perkataan kita itu. Doa buruk kita itu terhadapnya. Mungkin ya, karena mitos-mitos yang berkembang di masyarakat ya, cerita tentang anak dan orang tua itu isinya kutukan-kutukan, dikutuk jadi batu lah ya, dikutuk jadi binatang lah, dikutuk jadi pohon lah, ya itu cerita-cerita rakyat mungkin ya. Dan itu disampaikan dari kecil. Ya, menggambarkan maksudnya ya dari kisah-kisah itu. Maksudnya gimana agar anak itu nggak durhaka sama orang tua. Ya. Itu tujuan ya dari kisah-kisah rakyat itu diceritakan dari mulut ke mulut ya, walaupun kita nggak bisa memastikan kebenarannya dan kebanyakannya nggak nyata ya, bukan kisah nyata ya, cuma dijadikan cerita dari turun temurun supaya tujuannya agar anak itu nggak durhaka sama orang tua. Tapi ya kadang-kadang kita lupa sisi lain ini ya. Justru itu jadi contoh bagi orang tua untuk ya sedikit-sedikit mengutuk anaknya. Tanpa disadari ya. Si anak justru kurang menangkap pesan itu. Paling takut sesaat dia. Kesadaran secara penuh nggak dia dapatkan. Justru sebaliknya dari kisah-kisah rakyat seperti itu, ya ini tertanamlah dalam benak orang tua. Nah, kalau anak sudah bikin jengkel, ya kutuk aja. Oke, ini jadi apa namanya ya? Jadi tren di tengah-tengah orang tua justru.
Dan yang melakukan kutuk mengutuk ini kan orang tua terhadap anaknya. Itulah yang jadi contoh. Ya, itulah yang dijadikan contoh oleh banyak orang, sehingga ketika dia kira ini anak buat jengkel, buat marah, nggak seperti yang diharapkan, dengan mudah orang tua ini melabeli anaknya atau mengutuk anaknya. Ya, nah demikian. Ya, ingat sekali lagi, kutukan itu adalah doa keburukan. Levelnya aja yang ataupun kadarnya aja yang berbeda-beda ya. Redaksinya juga berbeda-beda, tapi pada dasarnya sama, yaitu kita mengatakan ucapan-ucapan yang buruk terhadap seseorang. Ya, apalagi ini ucapan orang tua kepada anak. Ya, maka jagalah ucapan. Ya, nah, ya gimana pun kondisinya ya. Ya, hindari mengutuk itu. Ya, hindari mengutuk itu. Wallahu alam bissawab. Al-Quran, ahsanul qasas. Allah katakan kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah sebaik-baik kisah. Ya, karena itu kisah dari Allah dan nggak mungkin bohong. Pasti terjadi. Adapun hikayat-hikayat rakyat itu, wallahu alam. Namanya juga cerita dari mulut ke mulut, turun-temurun. Wallahu alam kebenarannya, kebanyakannya nggak benar, kan begitu ya. Tapi kisah Al-Quran itu pasti benar. Nggak boleh kita ragukan itu. Ya, itu salah satu konsekuensi iman kita. Ya, maka Allah menyebut ya kisah Al-Quran itulah sebaik-baik kisah. Ahsanul qasas. Ya, dan Allah bercerita tentang perihal anak dan orang tua ya. Anak-anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tua juga Allah ceritakan dalam Al-Quran. Contohnya cerita Nabi Nuh dan cerita Nabi Yakub bersama anak-anak mereka. Ya, yang mana anak-anak mereka ini berbuat kesalahan-kesalahan yang boleh dikatakan fatal ya. Bukan kesalahan kecil. Anak Nabi Nuh ini tidak mau naik ke perahu ya, mengikuti ajakan ayahnya yaitu seorang nabi, Nabi Nuh alaihi salam. Tetap bersikeras menolak dakwah ayahnya sendiri. Ya. Demikian pula kisah Nabi Yakub bersama anak-anaknya yang melakukan kesalahan yang besar, yaitu berusaha untuk mencelakakan saudaranya sendiri, membohongi ayah mereka. Ya. Nah, demikian. Ini contoh kisah dalam Al-Quran tentang anak-anak yang melakukan kesalahan. Ya. Tidak seperti yang diharapkan. Tapi nggak ada dari kisah-kisah itu yang menunjukkan bahwa para orang tua ini mengutuk anaknya. Para nabi ini sebaik-baik teladan bagi umat manusia, mengutuk anak mereka walaupun melakukan kesalahan yang besar. Ya, walaupun melakukan kesalahan yang besar. Mereka justru ya bersabar, fasabrun jamil, demikian kata Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Ya, yang aku bisa lakukan hanyalah bersabar. Ya, Allah adalah sebaik-baik penolong atas apa yang kamu ceritakan itu. Coba lihat kesabaran Nabi Yakub. Ya, beliau menjaga lisan, ya, tidak mengutuk anak karena berbuat salah. Ya, dan kesalahan bukan kesalahan yang ringan dan kecil. Ya, beliau juga mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ketika anak-anak tersebut mengulangi kesalahan, beliau mengatakan, aku mengadukan segala kepiluan dan kesedihanku kepada Allah. Menjaga lisan, bukan main kutak-kutuk. Demikian juga Nabi Nuh alaihi salam. Ketika anak itu tidak mau mengikuti
ajakan beliau untuk naik untuk mengikuti ajakan beliau, ya, beliau tetap meminta anak itu untuk naik ke perahu. Ya bunayya arkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah ke perahu bersama kami. Ya, demikian sabar Nabi Nuh mengajak anak itu untuk kesekian kali. Mendakwahi anak itu untuk mungkin kesekian kali. Ya, tanpa kenal menyerah. Sabar. Ya, bukan main kutak-kutuk. Ya, seperti itu contoh yang diberikan oleh para nabi teladan. Dan itu kisah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Itulah sebaik-baik kisah. Itulah sebaik-baik teladan yang harus kita ikuti. Ya, menghadapi anak-anak mungkin yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Tidak seperti yang kita harapkan, berbuat salah. Ya, mereka bersabar, memaafkan, dan mendoakan kebaikan-kebaikan. Enggak seperti cerita-cerita rakyat yang sikit-sikit main kutak-kutuk. Dikutuk jadi batu lah, dikutuk jadi pohon lah, dikutuk jadi binatang lah. Itu kan enggak mendidik sebenarnya. Mungkin tujuannya agar anak itu enggak durhaka sama orang tua. Tapi, ya, apakah pesan itu bisa ditangkap oleh mereka? Atau justru itu menjadi inspirasi bagi para orang tua untuk sikit-sikit mendoakan keburukan. Dan yang terjadi di lapangan seperti itu. Yang terjadi di lapangan seperti itu. Banyak orang tua nggak sabar. Dengan mudah lisannya berucap kata-kata yang buruk terhadap anak-anak mereka. Ya, nah demikian. Maka ya, Al-Quran itu sebaik-baik petunjuk ya. Ya, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Quran itu membimbing manusia kepada petunjuk yang terbaik. Itulah yang mesti kita teladani. Ya, nah maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk ya mengambil para nabi dan rasul itu sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi juga seperti itu. Ya, gimana pun ya, anak itu buat salah, ya, beliau tidak mendoakan keburukan ya kepada seorang bocah maupun remaja. Walaupun mereka juga buat salah, anak dan remaja di masa Nabi juga buat salah. Itulah anak ya, nggak bisa lepas dari salah namanya anak. Tapi Nabi nggak pernah mendoakan keburukan kepada anak, ya. Nah, kalau kita bicara konteks remaja, Usama bin Zaid pernah melakukan satu kesalahan besar, fatal juga, yaitu membunuh seseorang yang sudah mengucap la ilaha illallah. Itu di berita itu disampaikan kepada Nabi. Nabi memanggil Usama. Usama waktu itu masih remaja ya. Masih remaja belia. Nabi bertanya, memastikan benar atau tidak. Aqtalta ba'da ayyakula la ilaha illallah. Apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Usama mengatakan, benar ya Rasulullah. Sepertinya dia ingin melindungi dirinya dengan kata-kata itu. Karena orang itu banyak membunuh pasukan muslim sebelumnya. Ketika dia terdesak, dia tiba-tiba mengucapkan kata itu. Apa kata Nabi kepada Usama? Wa kaifa asyaqqaita qalbah? Apakah kamu sudah membelah dadanya, tahu isi hatinya, dia pura-pura? Wa kaifa bika bila ilaha illallah yaumal qiyamah? Lalu bagaimana kamu bisa menghadapi ucapannya itu nanti pada hari kiamat, yaitu dia telah mengucap la ilaha illallah. Ya, nggak ada kesan di situ Nabi menyalahkan. Apalagi mengatakan kata-kata yang buruk kepada Usama. Ya, yang buat salah. Itu Nabi SAW. Begitulah orang tua kadang-kadang ya harus mengerem ucapannya ya, perkataannya, nggak sembarangan ngomong gitu ya. Sehingga
itu bisa menjadi doa yang buruk atas anaknya sendiri. Ya, justru anak itu didoakan buruk oleh orang tuanya sendiri. Maka tirulah para nabi dan rasul itu dalam hal kesabaran ya, menghadapi kesalahan anak. Ya, menghadapi kesalahan anak. Mungkin anak rewel kita ya sabarlah kan begitu ya. Dia banyak tingkah, sabar. Tapi kalau dia buat salah, apakah kita bisa sabar juga menghadapi kesalahannya? Ya, hingga kita bisa melihatnya dengan dada yang lapang dan pikiran yang terbuka, kepala dingin. Ya, tidak emosional. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Sebelumnya sudah kita bahas ya, buku panjang lebar kita bicara tentang mendidik anak tanpa amarah. Ya, amarah inilah yang kadang-kadang membawa orang tua untuk suka mengutuk. Ya, suka mengutuk. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Jadi hindari itu. Bagaimanapun kesalnya kita kepada anak. Berikutnya, yang ketujuh ya, suka membanding-bandingkan. Ya. Nah, ini salah satu kebiasaan orang tua juga. Membandingkan anaknya dengan yang lain. Dengan anak orang lain. Dengan anak yang lain. Ya. Jangan pernah membanding-bandingkan seorang anak dengan anak yang lain. Karena hal itu akan merusak kepercayaan diri. Ya, dan akan memberangus kemampuannya. Ya, kita justru ya membuat dia menjadi remaja atau anak yang rendah diri ya, ataupun kita katakan kurang percaya diri. Ya, ketika dibanding-bandingkan seperti itu, dan gak fair ya, kita membandingkan seseorang dengan orang lain. Dari sisi apa kita membanding-bandingkannya? Apa parameternya? Sehingga ya anak itu bisa membaca dan tahu ya. Ya, tujuan dari membanding-bandingkan itu adalah merendahkan dirinya dan meninggikan anak yang lain begitu. Itu yang bisa dia tangkap. Nah, kita juga sama, kalau kita dibanding-bandingkan dengan orang lain, maksudnya adalah merendahkan kita dan meninggikan yang lain. Ya, walaupun tujuannya mungkin ini salah cara aja sebenarnya, metode yang salah. Orang tua membanding-bandingkan itu memberikan motivasi. Dengan cara membanding-bandingkan itu keliru. Kalau ingin menaikkan motivasi seorang anak, jangan bandingkan dengan yang lain. Ya, justru kita fokus kepada kelebihan-kelebihannya. Kekurangan juga jangan terlalu diekspos, karena membuat dia nanti nggak percaya diri dan cenderung mengulangi kesalahan yang sama. Ya, seolah-olah itu dia nggak bisa lepas dari kesalahan itu. Ya, nah demikian. Ini adalah cara yang salah dalam memberikan motivasi. Bukan dengan cara itu kita menaikkan motivasi anak. Itu membanding-bandingkan anak dengan yang lain. Itu kalau tujuannya motivasi ya. Ya, lebih buruk lagi kalau tujuannya itu merendahkan, menjatuhkan. Nah, ini lebih buruk lagi ini. Karena ada juga ya sebagian orang tua membanding-bandingkan anaknya dengan yang lain untuk menjatuhkan anak itu, merendahkan anak itu. Ya, ini namanya sama dengan ya ghamdun nas lah ya. Merendahkan orang lain. Ya, dan akan muncul dalam diri anak itu kebencian, ya, dia nggak suka. Pertama, dia nggak suka kepada orang tuanya yang suka membandingkannya dengan yang lain. Yang lebih buruk lagi yang tanpa disadari oleh orang tua adalah si anak itu akan membenci sosok yang dirinya dibandingkan dengan orang tersebut, anak tersebut. Sementara anak yang menjadi perbandingan ini mungkin baik. Tapi dia akan benci itu. Benci sosoknya, si fulan misalnya. Dan benci apa yang ada pada anak itu. Kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan yang ada pada anak itu.
Ini tanpa disadari orang tua ya, buruknya membanding-bandingkan itu. Ya, karena otak anak dan remaja itu nggak seperti otak orang dewasa yang sudah wise, yang sudah bijaksana ya. Ya kalau orang tua yang sudah banyak makan asam garam dibanding-bandingkan seperti itu, dia ngerti lah. Ya apa tujuan orang yang membanding-bandingkan itu ya, mungkin ini untuk motivasi kan begitu ya. Dia bisa mengkonversi ya komparasi itu menjadi suatu nilai positif. Itu kan orang yang akalnya, otaknya sudah matang ya. Kalau anak-anak kan nggak sematang itu cara berpikirnya. Ya, dia akan benci ya pertama kepada orang yang membanding-bandingkannya dengan orang lain. Kalau lah masalahnya berhenti sampai di situ, mungkin itu mending ya. Mending lah. Tapi kalau sampai dia membenci, ya objek apa namanya orang yang menjadi ya objek komparasinya ataupun ya kita katakan anak yang dia dibandingkan dengan dirinya, dia benci anak itu, si fulan itu misalnya, kita katakan si fulan itu lebih hebat dari kamu, dia bisa begini bisa begitu. Ya, kita khawatir dia benci kepada si fulan itu, bukan suka. Ini gara-gara si fulan ini katanya saya ya direndah-rendahkan seperti ini, ya. Nah, dia akan benci si fulan itu. Ya, itu bisa berlanjut dia benci kepada apa yang kelebihan-kelebihannya, poin-poin positif atau perkara-perkara positif yang ada pada si fulan itu. Misalnya apa? Oh, si fulan itu dia hebat dari kamu, dia hafal sekian juz misalnya. Si anak ini ya karena mungkin dia nggak seperti itu, ya pertama dia benci kepada orang yang berkata seperti itu kepadanya. Yang kedua dia bisa saja benci kepada si fulan itu. Dan yang lebih buruk lagi dia benci kepada objek komparasi itu, yaitu apa? Ini masalah hafal Quran ini misalnya. Wah saya nggak suka lah itu, saya nggak bisa gitu ya. Nah ini kan buruk. Itu yang nggak disadari oleh para orang tua di sini ya. Cara yang salah ini bisa berakibat fatal gitu. Maka jangan pernah membandingkan ya remaja kita dengan remaja yang lain. Kalaupun tujuannya kita untuk motivasi bukan dengan cara seperti itu memberi motivasi. Ya, nah demikian. Wallahu alam bissawab. Ya. Nah, itu mungkin ya cara yang negatif ya untuk memberikan motivasi. Ya kadang-kadang ada orang yang tujuannya baik tapi caranya salah, itu dia. Tujuannya baik sebenarnya, tapi caranya salah, ya. Ya, bukan dengan cara seperti itu, ya. Nah, demikian. Nah, wallahu alam bisawab. Dan ya setiap anak itu kan punya keistimewaan, kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak yang lain. Apakah kita tuntut dia harus memiliki kelebihan yang sama dimiliki oleh orang lain? Kan tidak. Itu karena ketidakmampuan kita untuk mengeksplor kelebihannya. Maka kita justru lebih fokus kepada kekurangannya. Ya, nah, dan ya dengan mudah kita bisa lihat kelebihan yang ada pada orang lain. Ya, nah itu kadang-kadang yang terjadi ya. Itu karena ketidakmampuan kita untuk mengeksplor bakatnya, kelebihannya, apa yang dia miliki. Lalu kita cenderung merendahkannya dengan cara membandingkan itu. Padahal anak ini mungkin punya kelebihan. Tapi orang tua malas kadang-kadang ya. Ya, dia lihat anak orang lain, wah kayaknya seperti yang dia inginkan. Dia lihat anaknya tidak seperti yang dia inginkan. Lalu dia bandingkan, ya. Tanpa dia berusaha untuk mencari tahu ya bakat-bakat tersembunyi yang ada pada anak-anaknya, ya, pada si remaja ini. Maka Nabi tidak pernah menyamakan remaja itu satu kita katakan satu tipe, enggak. Ya, masing-masing Nabi perlakukan atau Nabi sikapi dengan kelebihan masing-masing. Ya, Usama di bidang militer,
karena kecakapannya di bidang itu, ya. Beda lagi dengan Abdullah bin Abbas, ya. Bidang yang lain pula keilmuan, ya, karena itulah kelebihannya. Dan Nabi tidak pernah memaksa Ibnu Abbas untuk tangguh di medan perang. Dan memaksa Usama bin Zaid untuk juga tahu segalanya tentang hukum halal haram seperti yang atau tafsir Quran seperti yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas. Ya, nggak fair kan kalau dibandingkan kamu Abdullah bin Abbas tidak seberani Usama bin Zaid. Atau Usama bin Zaid tidak sepintar, sebijaksana Abdullah bin Abbas. Enggak juga. Ya, enggak fair kan? Enggak adil juga bagi anak-anak itu kalau caranya seperti itu. Ya, maka berhentilah membanding-bandingkan anak dengan yang lain, ya. Nah, itu seperti yang kita katakan, karena ketidakmampuan orang tua untuk melihat kelebihan-kelebihan pada anaknya. Karena kita ini sebagai orang tua, kadang-kadang kita asyik dan fokus kepada kekurangannya. Ya, kekurangan anak ini. Dan itu kita dapati ketika melihat anak yang lain, gitu ya. Atau anak itu tidak seperti yang kita inginkan. Ya, ya ini juga bukan begitu metode pendidikan ya. Kita memaksakan kehendak kita kepada anak, tapi lebih kepada bagaimana ya kita bisa membimbing anak itu ya kepada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Ya, Allah membagi-bagi rezeki itu nggak sama. Ya, wa inna sa'yakum lasyatta. Usaha kamu itu berbeda-beda. Nggak semua orang jadi petani, nggak semua orang juga bisa berlayar jadi nelayan. Ya, nggak semua orang juga bisa duduk di belakang meja jadi pegawai. Ya, nggak semua orang punya kepintaran yang sama. Ya, IQ yang sama, kemahiran dan kecakapan yang sama, kekuatan yang sama, beda. Ada anak yang ya kita katakan kemampuan verbalnya luar biasa, tapi kemampuan fisiknya mungkin nggak seperti anak yang lain. Atau sebaliknya, ada anak yang punya kemampuan fisik yang luar biasa, tapi kemampuan verbalnya ya nggak seperti anak yang lain. Tugas orang tua adalah mengeksplor bakat anak. Ini sudah kita bahas ketika kita mengkaji buku Mencetak Generasi Robbani ya. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, jadi perbuatan membanding-bandingkan anak ini hanya akan merusak kepercayaan diri dan akan menjatuhkan kemampuan remaja tersebut. Selain itu, cara ini malah menjadikannya yakin bahwa dia tidak mampu seperti orang lain. Ya, dan lebih parah lagi anak itu akan menjadi kurang respek kepada orang tuanya. Ya, mungkin dalam hatinya, wah, saya ini anak yang sepertinya nggak diharapkan gitu ya. Kayaknya anak orang tua saya ya ingin anaknya ya bukan saya tapi si fulan dan fulan itu, si fulanah dan si fulanah itu bukan saya. Dia akan kecil hati, minder dan dia nggak bisa berkembang ya. Kita membunuh ya bakat anak itu ya, kelebihan-kelebihan yang ada padanya kita kubur ya, kita pendam ya. Nah, demikian, dan kasihan si isi anak itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib, mungkin itu saja materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khair. Demikian ikhwatul Islam, ma'azakumullah, para pemerhati roja dimanapun Anda berada. Materi yang telah disampaikan dari pembahasan mengenai jangan merusak kepribadian anak diambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja, yang mudah-mudahan ini memberikan faedah bagi kita semua, berikan kesadaran bagi kita sebagai orang tua. Materi yang sangat bermanfaat sekali tadi telah kita simak bersama. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Yang pertama, Ustadz, ada pertanyaan dari penanya yang berada di Ciganjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya memiliki anak umur 12 tahun dan alhamdulillah anak rajin sholat berjamaah dan membaca Al-Quran di rumah. Namun suatu saat ketika dia sholat bersama ayahnya,
dan ayahnya melihat ada gerakan yang salah dalam sholatnya. Kemudian ayahnya tersebut menegur dengan suara agak keras, dan anak tersebut dan anaknya hanya diam. Kemudian satu waktu mengeluhkan kepada saya sebagai ibunya, dan dia merasa dipojokkan oleh ayahnya. Dan qadarullah suami sibuk bekerja dan juga jarang menuntut ilmu, Ustaz. Bagaimana Iya, sikap saya sebagai seorang ibu, Ustaz? iya. Ini kan poin pertama yang kita bahas di dalam bab ini. Jangan rusak kepribadian anak Anda. Yang pertama itu berteriak. Ya, ya, poin pertama di dalam subbab ini adalah itu, ya, yaitu apa namanya, melontarkan ucapan-ucapan yang bernada tinggi, suara yang menggelegar. Ini menakutkan sebenarnya. Dan jiwa itu, hati itu nggak akan siap untuk menerima teriakan, ya. Eh, Jiwa itu cenderung kepada hal-hal yang menenangkan, kata-kata yang lembut, ya. Itu yang bisa diterima oleh hati. Ya, adapun teriakan, kalau kita jadi teriaki orang, walaupun teriakan itu benar ya, kita salah, tapi responnya adalah kita nolak. Karena kita nggak suka bukan isinya ya, tapi caranya. Kok saya diteriaki gitu ya. Nah, nggak bisa bicara yang baik-baik kan begitu ya. Nah, itu kita ya. Anak juga sama, cuma kadang-kadang anak itu tidak langsung memberikan respon. Ya, dia cuma bingung aja itu dalam benaknya. Ya, dalam benaknya bingung kok saya diteriaki ya. Tapi dia kan nggak bisa protes karena dia adalah makhluk kecil, makhluk mini yang lemah. Itu anak itu. Ya, nah demikian. Itu yang pertama, ya kita katakan itu poin yang pertama yang kita bahas dalam bab ini, ya. Hindari itu karena cara itu bisa merusak kepribadian anak kita, ya. Nah, demikian. Dan kalau yang dikeluhkan suami istri ini kurang sinkron ya atau enggak satu derap langkah ya dalam mendidik anak. Ini masalah yang lain ini yang perlu dibicarakan antara kedua belah pihak, antara ayah dan bunda di sini, suami dan istri, ya. Untuk ya janganlah dalam mendidik anak ini ya, karena di sana ada dua pemimpin yang sama kuat, yang sejajar, setara, yaitu ayah bunda. Jangan saling tumpang tindih. Kadang-kadang ibu membangun, ayah justru meruntuhkan, kan gitu ya. Atau sebaliknya, ayah membangun, ibu yang meruntuhkan. Lebih parah lagi kalau dua-duanya meruntuhkan. Ya, itu baru berhasil kalau ayah bunda ini satu derap langkah. Mendidik itu sama-sama membangun, bahu membahu. Baru jadi itu pendidikan di rumah ya. Barulah ya terbentuk itu pendidikan di rumah. Kalau enggak, mental, ya akan terjadi konflik di dalam jiwa anak itu. Seperti yang ditanyakan tadi ya, anak jadi bingung. Ya, dia nggak bisa terima, tapi dia juga nggak bisa protes. Nah, sebagian anak ini yang kita tidak inginkan, dia memberikan reaksi yang negatif. Baik itu bisa dia berkata dengan kata-kata yang mungkin nggak diterima oleh orang tua, atau bahkan dia bersikap melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya itu kan lebih buruk lagi. Ya mendinglah kalau anak itu diam, walaupun dia konflik dalam batinnya kan begitu ya. Dia tidak mau diperlakukan seperti itu, tapi ya itulah yang terjadi kan begitu ya. Nah, jadi rusaklah kepribadiannya. Ya. Nah, demikian. Jadi pendidikan itu ada 3 porosnya. Pertama, rumah, pendidikan ya oleh orang tua di rumah, pendidikan dalam rumah. Yang kedua, pendidikan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, ya pendidikan di luar lingkungan itu. Ya, di luar lingkungan rumah dan sekolah. Itulah 3 elemen penting pendidikan.
Kalau ingin pendidikan itu berhasil. Masalahnya kita di sini adalah mungkin orang tua memberikan pendidikan di rumah. Di sekolah juga nggak kurang-kurang. Tapi dia tidak dapat pendidikan di luar itu. Ya, dia nggak dapat itu. Apalagi di sinilah misalnya ya, sulit ini. Kenapa pendidikan kita jalan di tempat? Ya karena itulah faktornya. Ya, sehingga anak itu ya apa yang dia dapat di rumah, di sekolah, mentah di luar gitu ya. Nggak dia dapatkan itu. Ya sebagai contoh, simpel aja lah. Buang sampah itu kan perkara simpel ya. Dia dapatkan itu, dia dapatkan pengajaran itu di rumah. Dapat contoh dari ayah bundanya. Ya, dan seluruh anggota keluarga yang ada di rumahnya. Dan dia dapatkan juga di sekolah. Di sekolah juga diterapkan pendidikan itu. Dia dilatih, diajarkan untuk buang sampah pada tempatnya. Tapi masalahnya di sini, di negeri ini, ketika dia di luar lingkungan itu, di luar lingkungan rumah dan sekolah, dia tidak lihat itu. Dia tidak lihat itu. Dia yang dia lihat justru sebaliknya, kan begitu ya. Sampah berceceran, berserakan di mana-mana. Bahkan dia lihat secara langsung dengan mata kepalanya orang buang sampah sembarangan. Itu yang dia lihat. Ini konflik pada diri anak. Ya, nah, sama aja itu di rumah kalau orang tua nggak sinkron itu. Nah, maka akan mementahkan, membuyarkan pendidikan yang sudah ada. Walaupun ibu sudah letih ini mendidik anaknya kan begitu ya. Tapi kalau ayah membuyarkan ya selesai sudah. Ya, jadi perlu ya kita katakan kerjasama dari semua pihak, semua elemen, ya. Nah demikian. Satu aja nggak berfungsi, ya ini akan mementahkan pendidikan itu. Maka mungkin para pemerhati roja sudah tahulah jawabannya. Kenapa pendidikan kita di sini jalan di tempat gitu, susah sekali ya. Ya karena mereka tidak dapat pendidikan itu di luar rumah dan sekolah. Kalau mereka dapat di rumah dan di sekolah ya, yang lebih parah lagi kan dia nggak dapat di rumah, dia nggak dapat juga di sekolah, ya. Di rumah ya itulah kebiasaan yang ada. Ya, contohnya misalnya masalah disiplin lah, dia nggak dapat itu pendidikan itu di rumah, nggak dapat juga di sekolah, di luar ya lebih parah kan begitu ya. Lalu apa yang bisa dihasilkan gitu ya? Nggak ada. Nggak ada gitu ya. Nah pendidikan itu bukan main sulap simsalabim jadi enggak. Ya, wallah itu proses pendidikan itu kan riwayat sudah kita sampaikan berkali-kali ya. Seperti sebuah riwayat sanad yang bersambung gitu ya. Nggak boleh ada yang putus mengkoti gitu ya. Gagal itu nanti. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Jazakallah atas jawabannya demikian. Dan selanjutnya, ada pertanyaan. Ya Ustaz, saya termasuk korban anak yang banyak didoakan atau tadi yang telah dijelaskan dikutuk dengan yang tidak-tidak ketika orang tua marah. Sehingga saat ini ketika sudah besar sulit dekat dengan orang tua karena selalu terkenang-yang perkataan tersebut Ustaz. Nah, bagaimana menghilangkan sikap tersebut kepada orang tua Ustaz? Ya, itu salah satu ya apa namanya dampak buruknya ya. Nah ini kan sekarang udah dewasa ya, bukan anak-anak lagi ya yang bertanya udah dewasa, sudah matang akalnya kan begitu ya. Ya itulah kita katakan terhadap anak-anak itulah keburukannya itu. Iya, ya maka ya ketika sudah jadi orang dewasa seperti ini ya maafkanlah kan gitu ya. Nah karena kita sudah jadi orang dewasa matang, alhamdulillah juga kita dapat ya hidayah kepada ilmu kan gitu. Enggak semua anak jadi kemudian dia mau menuntut ilmu dan bagus kita katakan keilmuannya ya. Ya, kalau misalnya kebanyakan orang dia menaruh dendam sama orang tuanya dan dia langsung bersikap yaitu apa? Wah, saya jauhi orang tua saya. Ya, dulu habis-habisan saya dibuatnya kan begitu ya. Nah, kalau ada kesadaran seperti ini ya kita tahu ilmunya kan begitu ya. Ya maafkanlah walaupun itu berat kan begitu ya. Maafkanlah ya. Nggak perlu dendam. Ya, Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ini pelajaran aja ya kepada orang-orang dewasa ini ya kepada kita semua lah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik.
Berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ya. Gimana Allah berbuat baik kepada kita? Allah tetap satu memaafkan kita, ya memberi karunia kepada kita, merahmati kita, ya mencurahkan rezekinya nggak kurang-kurang kepada kita dengan kesalahan yang kita lakukan terhadapnya, dosa. Tapi Allah berbuat baik kepada kita. Nah, seperti itulah kepada manusia. Ya, walaupun manusia itu buat salah, maafkan. Ya, nah itu yang lebih utama, kan begitu ya. Walaman sabar wa ghafara. Dzalika min azmil umur. Barang siapa yang memaafkan dan bersabar, maka itulah yang diharapkan, yang dituntut, yang diinginkan ya. Wallahu alam bisawab. Ya maafkanlah kan gitu ya. Nah, jangan membalas keburukan dengan keburukan yang sama ya. Nah, maafkan dan balaslah dengan kebaikan. Begitulah Allah berbuat baik sama kita. Maka berbuat baik, kata Allah ya, berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wallahu alam bisawab. Ya baik, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, bolehkah kita memberikan buku kepada anak yang disuti di dalamnya penuh dengan gambar makhluk hidup Ustaz? Karena buku-buku tersebutlah yang lebih disukai oleh anak-anak. Ya untuk anak-anak nggak jadi masalah. Masalah. Ya, itu dibolehkan bagi mereka. Ya, walaupun gambarnya utuh, nggak dipotong-potong, nggak perlu juga dipotong-potong, itu menakutkan juga bagi si anak kan gitu Lebih ya. seram Ustaz ya. Gambar nggak ada kepalanya itu kan menakutkan bagi anak-anak, nggak ngerti. Anak itu nggak ngerti, anak itu bukan orang dewasa. Ini kadang-kadang kita itu salah. Ya, nah memperlakukan anak seperti orang dewasa, dia nggak ngerti. Yang dia lihat ini gajah kok nggak ada kepalanya ya, gitu. Kan menakutkan itu kan begitu. Itu terpotong kepalanya, nggak perlu dipotong-potong juga kan begitu ya. Karena itu untuk pendidikan, tujuannya untuk pendidikan. Si Albani membolehkan untuk tujuan-tujuan seperti ini. Di dalam kitab buku Adabuz Zifaf itu dibahas. Ada hal-hal yang gambar itu dibolehkan utuh, nggak jadi masalah. Satu ya untuk kepentingan ya hudud, misalnya mencari pelaku kejahatan, nggak mungkin kan disebarkan gambarnya tanpa kepala gitu ya, nggak mungkin juga untuk identitas ya, nah, misalnya di paspor, di KTP ya nggak mungkin kepala wajahnya diblur kan begitu ya, ya karena untuk kepentingan umum. Salah satunya adalah untuk tujuan pendidikan, untuk anak misalnya. Itu boleh, nggak perlu juga disamar-samarkan seperti itu. Oh Ustadz ini gini. Ya itu nanti tahapannya kalau sudah dia dewasa, udah mengerti. Ya, nah barulah ya itu pelajaran itu harus disampaikan sesuai dengan tahapannya. Ya nggak semua ilmu kan langsung, misalnya kita mengajarkan tauhid kepada anak, apakah langsung asma wa sifat yang sulit-sulit itu? Perdebatan antara Ahlussunnah dan Mu'tazilah kan enggak. Ya, anak SD kita sampaikan kepadanya seperti itu, pusing dia kan begitu ya, bukan malah mengerti, malah tambah salah paham. Kan begitu. Nah, akhirnya dia ini rumit kali pelajaran ini katanya. Ya, begitulah ya. Ya, mudah-mudahan ini dipahami ya. Boleh silakan. Memang ya anak ya pasti akan lebih berminat kepada buku yang seperti itu, gambarnya ada ekspresinya. Anak belajar ekspresi, melihat gambar, ya ekspresi sedih, ekspresi gembira kan begitu ya. Kalau nggak ada wajahnya gimana dia tahu itu? Gimana anak belajar ekspresi begitu ya? Nah, nggak jadi masalah juga, ya. Nah demikian. Ya, jadi nanti muncul anak-anak yang nggak bisa berekspresi. Seperti banyak anak-anak sekarang nggak tahu berekspresi dia. Datar aja gitu kan, lucu juga itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan ya para orang ya yang terlibat di dalam dunia pendidikan dia bisa memahami ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum sayyidil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.